Syekh Hasan Al-Maghribi ini bertemu dengan Nabi secara yaqadhah, nggak tidur, yaqadhah, dalam keadaan terjaga. Ada dongeng seru nih guys, dari dongeng seru dari si Habib Abdul Qadir Ba'abud guys. Ini mah dongeng guys, bukan pengajian kayaknya. Apa namanya, cerita kayak gini nih buat apa ya? Oke, langsung aja kita dengarkan guys ceritanya guys. Cerita seru nih guys. Dari Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, gurunya Habib Ali Habsyi, dikatakan bahwasannya ada seorang syekh yang bernama Hasan Al-Maghribi. Thumma dhata yaumin ijtama'a bin nabi yaqadatan. Syekh Hasan Al-Maghribi ini bertemu dengan Nabi secara yaqadhah, nggak tidur, yaqadhah, dalam keadaan terjaga. Bertemu dengan Nabi secara yaqadhatan, nggak tidur, berarti bertemu langsung ini guys. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cerita dongeng kayak gini nih, dongeng apa ini ya? Kemudian Syekh Hasan Al-Maghribi ini mengatakan, "Ya Rasulullah, berikan kepadaku wasiat." Kata Rasulullah, oh ceritanya ini minta wasiat guys, minta wasiat langsung kepada Rasulullah. Ini dalam keadaan melek, dalam keadaan gak tidur. "Sa'ufiduka bithalathati hisal." Aku akan memberikan faedah kepada kamu 3 faedah. Hiya li khassa amlin nas ama. 3 faedah yang kau akan berikan kepadaku ya Rasulullah, itu khusus untuk pribadi diriku atau orang yang mendengarkan yang sampai cerita ini kepadanya, orang umum. Kata Rasulullah, apa? Untukmu dan juga untuk orang yang sampai berita ini. Apa itu? Kata Rasulullah, yang pertama adalah al-ula, idza hamalta subhata litasbihin tu'addu musabbihan sabahta biha am lam tusabbih. Siapa orang yang bawa tasbih dipakai untuk bertasbih atau enggak dipakai, cuman ditaruh di kantongnya, maka apa? Maka tu'addu musabbihan, dihitung sebagai orang yang bertasbih walaupun enggak dibaca. Jadi orang kalau bawa tasbih walaupun enggak dibaca tasbih, selagi tasbih itu ada di kantongnya, maka dia dihitung orang yang bertasbih. Masya Allah, kelihatan banget ya guys bohongnya. Berarti enak kalau gitu, tinggal beli tasbih gitu aja, ditaruh di kantong, udah nggak usah tasbihan, udah dihitung orang yang bertasbih. Ini cerita-cerita halu ini guys. Selagi tasbihnya itu masih ada di kantong, itu dihitung orang yang bertasbih. Ini kata dia guys. Dan ini langsung dari Rasulullah katanya guys. Ini mah apa namanya, kalau kayak gini masih ada yang percaya ya kebangetan gitu aja cerita-cerita kayak gini. Cerita apa ini? Lebih seruan ceritanya Mak Lampir ya guys. Mak Lampir malah lebih sakti guys, bisa terbang ke sana ke sini, bisa menghilang. Ya guys. Ya oke, kita lanjut lagi guys. Gimana dongengnya guys? Saya ketawa dengernya. Wallahi kadzab, ada marra kadzab kabir. Makanya orang-orang soleh dulu itu diantaranya ibunya Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Di antara sifatnya ibunya Habib Ali bin Hasan Al-Attas itu, beliau nggak lepas dari baju sholat dan juga bergelangkan tasbih. Dan yang kedua, faedah dari Nabi, annal qahwata, sesungguhnya kopi guys. Ini cerita kopi malah. Udah kita lanjut, kita dengar apa ceritanya ini. Sesungguhnya kopi, madama ta'muha fi fika, madama ta'muha fi fika, berarti kalau rasa kopi itu masih ada di mulut guys. Coba kita dengar lagi. Kata Rasulullah ketika bertemu kepada Syekh Hasan Al-Maghribi, kalau kopi, rasanya kopi itu masih ada di dalam
mulutmu, tastaghfiru lakal malaikah, maka malaikat akan selalu mengistighfarkan kepada kamu selagi bau kopi masih ada di mulutmu. Ya Allah, minum kopi guys. Wah, ini bagi pecinta kopi ini bagus ini, langsung dapat doa dari malaikat ini. Wathalith, Dan yang ketiga ya, dan yang ketiga, julusuka inda wali min auliyaillah, duduknya kamu di depan orang soleh, hayyin au mayyit, dia masih hidup atau jasadnya sudah tergeletak meninggal. Walau kahal bisyatin, walaupun seperti sebentar seperti orang merah susu, au kasajji baidah, seperti orang mencakan telur, khairun laka min an ta'budallaha fi zawayatil ardi kulliha au ila an tagatta'a aduka irban. Maka duduknya kamu di depan orang soleh yang hidup atau yang sudah meninggal itu lebih baik daripada kamu beribadah, walaupun kamu beribadah dari banyaknya ibadah sampai tangan kamu ini terputus, terpotong-potong karena banyaknya ibadah. Ya Allah, ini malah walaupun tambah sebentar duduk di depan orang soleh. tambah ngawur ini ceritanya. Masa orang yang beribadah khusyuk lebih baik daripada apa tadi, duduk di depannya orang soleh? Coba kita dengarkan lagi. Duduknya kamu di depan orang soleh yang hidup atau yang sudah meninggal itu lebih baik daripada kamu beribadah, walaupun kamu beribadah dari banyaknya ibadah sampai tangan kamu ini terputus, terpotong-potong karena banyaknya ibadah, walaupun sebentar duduk di depan orang soleh. Duduknya kamu di depan orang soleh, baik yang udah hidup atau yang udah mati, itu lebih baik dari banyaknya kamu beribadah, meskipun walaupun sampai tanganmu terpotong-potong karena saking banyaknya beribadah. Wah, kalau gitu enak guys, duduk aja di depan orang yang soleh, orang yang sudah mati, udah duduk aja sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat nggak ibadah guys, udah duduk aja sampai hari kiamat. Itu lebih baik guys, kata si Habib ini guys. Ini ceritanya ngambil dari mana ini cerita ini? Kok dapet aja ya cerita-cerita kayak gini. Ngambil kitabnya dari mana ini ya? Mahal kayaknya kitab ini. Percaya nggak guys cerita-cerita kayak gini guys? Kalau saya sih 100% nggak percaya ya guys. Dipikir secara akal aja udah nggak masuk akal. Lebih baik dengerin cerita Mak Lampir, lebih seru guys, lebih sakti, lebih seru, bisa terbang, bisa menghilang ya guys. Itulah tadi cerita-cerita dari Habib ini, cerita banyak khurafatnya ini guys. Kalau sahabat-sahabat semua percaya ya monggo, kalau bagi saya 100% nggak percaya.